Apa sih arti menjadi ASN paruh waktu bagi Mas Adam Malik? Kalau artinya tuh, kalau bisa dibilang ya, penantian yang kita tunggu dalam beberapa tahun ke belakang. Apalagi yang sudah 20 tahun mengabdi, bekerja dengan hati ikhlas, akhirnya kita diangkat juga jadi ASN. Sangat bermakna ya, merasa diakui oleh pemerintah. Membuktikan kinerja etos kerja untuk publik. Jadi pegawai yang profesionalisme, integritas, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan di instansinya masing-masing. Ya, di video kali ini kembali kita akan menyampaikan informasi pelantikan P3K paruh waktu. Dan bahkan Bapak Ibu di salah satu instansi ini, gaji mereka berbeda-beda ya, antara satu fungsional dengan fungsional lain, guru, nakes, dan teknis. Ada yang dibayar dari blood, ada yang bayar dari bos, ada juga yang berdasarkan dana OPD masing-masing. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Informasi pelantikan untuk P3K paruh waktu khususnya terus dilakukan di setiap daerah. Ini kita dapati informasi pelantikan secara massal sebanyak 3.862 P3K paruh waktu di Sidoarjo. Ini diserahkan pada hari semalam ya, 17 November 2025. Kemudian juga Bapak Ibu, ini juga diserahkan di Tangerang pada hari yang sama, yaitu pada Senin di 17 November ya, ada 5.591 P3K paruh waktu Kota Tangerang ya, yang dilantik siap tingkatkan pelayanan publik. Kemudian Bapak Ibu, ada informasi untuk daerah ini yang bakal dilantik nanti baru sekitar bulan Desember ya, yaitu sebanyak 7.137 paruh waktu di Kota Depok ya. Ini baru saja kita dapatkan informasinya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat untuk pelantikan rekan-rekan ini, yang masih menjadi hangat perbincangan adalah berkenaan dengan gaji ya. Nah, di sini disampaikan di satu daerah sebegini ya, gaji P3K paruh waktu, di mana sumbernya atau sumber pembayarannya itu berbeda-beda. Kita lihat ini Bapak Ibu ya. Untuk informasi dari Mataram ya, BKN sudah menerbitkan NIP untuk 2.937 P3K paruh waktu di Kota Mataram, Provinsi NTB. Kepala BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono menyebutkan masih ada sisa ya 133 P3K paruh waktu yang belum diterbitkan NIP-nya. Kemudian disebutkan bahwa jumlah pegawai non ASN yang lolos itu sebanyak 3.070. Taufik menjelaskan belum keluarnya NIP P3K paruh waktu untuk 133 orang tersebut disebabkan karena 50 diantaranya merupakan tenaga guru yang saat ini masih melakukan penetapan perubahan data Dapodik. Jadi data Dapodik ini juga menjadi penentu keterlambatan ya, berkaitan dengan penempatan rekan-rekan. Sementara sisanya 83 orang ini memang belum diverifikasi oleh BKN dan ditargetkan baru akan selesai di akhir Desember. Jadi cukup lama proses ini karena ada kendala-kendala yang mungkin setiap daerah berbeda-beda ya. Nah kemudian berkenaan dengan gaji untuk rekan-rekan di Mataram ini, baru akan bisa dibayar nanti di Januari Bapak Ibu. Bahkan TMT ya tentu saja SPMT-nya juga akan ditetapkan Januari ya. Kami targetkan tanggal mulai terhitung atau TMT paruh waktunya baru akan dikeluarkan Januari 2026. Jika semua proses penerbitan NIP sudah selesai, maka BKPSDM akan membuat kontrak dengan durasi 1 tahun bagi 3.070 P3K paruh waktu Kota Mataram. Nah, jadi kontraknya tetap 1 tahun ya, sebagaimana regulasi yang dibuat. Kalau selama ini kontrak kerja mereka ditandatangani oleh Kepala OPD, setelah menjadi P3K paruh waktu, SK P3K paruh waktunya langsung ditandatangani Wali Kota. Setelah semua SK selesai, insya Allah akan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Mataram. Nah ini targetnya bisa jadi juga Desember. Sementara menyinggung masalah gaji, nah ini Bapak Ibu ya, Kepala BKPSDM menyebutkan untuk gaji standar ditetapkan Kota Mataram itu 1,5 juta. Nah, sumbernya dari APBD Kota Mataram. Namun Bapak Ibu, ini untuk yang standar ya. Yang standar ini 1,5 dari APBD. Namun di sini disebutkan untuk sumber gaji P3K tenaga nakes paruh waktu ini bersumber dari Puskesmas.
Dan sedangkan rekan-rekan yang nakes yang berada dari rumah sakit ini dananya diambil dari BRUD ya, layanan umum daerah. Adapun untuk sumber gaji P3K paruh waktu guru ini diambil dari dana bantuan operasional sekolah. Nah, kalau kita lihat dari sumber gajinya seperti ini tentu kita dapati bahwa jumlah gaji yang nanti rekan-rekan akan terima ini tentunya berbeda-beda ya, walaupun mereka satu instansi, dan bahkan sumber gajinya juga berbeda. Sumber gaji P3K paruh waktu tersebut tetap sama sampai mereka diangkat menjadi penuh waktu. Ketika ada promosi yang dibuka pemerintah sesuai dengan ranking masing-masing. Tidak ada perubahan untuk gaji, jam kerja, dan lainnya. Yang berubah hanya status mereka yang sudah mendapatkan NIP sebagai pengakuan dari pemerintah. Nah, ini ya Bapak Ibu, informasi dari Kota Mataram ya. Kota Mataram yang bakal menerima gaji ya, sebagaimana layaknya gaji mereka waktu non-ASN. Dan kalau kita lihat dari sumbernya disebutkan di sini, berarti gaji mereka ini berbeda-beda antara nakes, teknis, dan tenaga guru ya, yang mana nominalnya menyesuaikan ataupun bersumber dari gaji sebelumnya. Ya, ini juga lah yang mungkin menjadi penyebabnya mengapa Pemda tidak mencantumkan gaji pokok P3K ini pada petikan SK ya untuk rekan-rekan P3K paruh waktu, di mana khususnya macam kami contohnya di Kepulauan Riau, meskipun sebenarnya nominal gajinya sama, namun di sini ditulis oleh BKD gaji pokoknya adalah akan dicantumkan dalam perjanjian kerja ya. Nah, ini sehingga tidak disebutkan nominalnya di sini, karena bisa jadi memang antara P3K 1 dengan P3K lain, guru dan nakes serta teknis itu nominalnya bisa jadi berbeda-beda. Ya, tentunya untuk tenaga teknis yang ada di kantor-kantor dengan guru itu jelas berbeda juga saat menjadi honorer kemarin ataupun menjadi pegawai tidak tetap saat masih non ASN ya, itu pastinya berbeda-beda. Makanya tidak dicantumkan di dalam petikan SK secara umum yang diterima oleh rekan-rekan P3K paruh waktu. Ya, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita bagi pada video kali ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.